warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua kali untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Gina Sri. Di sini saya akan membahas mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Apa sih narkoba? Ada yang tahu kan? Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Berbahaya lainnya adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Penyalahgunaan narkoba, penggunaan obat-obatan, golongan narkotika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Di sini saya mengambil sebuah kasus dari siswa kelas 3 SMP di Purwakarta yang menjadi bandar narkoba. Bahwasannya pada 12 Maret 2023, anggota Satres Narkoba Polres Purwakarta melakukan penangkapan terhadap tersangka yang berinisial RD yang masih berstatus pelajar kelas 3 SMP yang berusia 15 tahun di Kabupaten Purwakarta. Tersangka ini sudah menjadi bandar dan mengendalikan pengedar usia dewasa. Tak hanya itu juga, bahkan sudah menjual obat terlarang dengan sasarannya itu para pelajar dan masyarakat umum. Jadi, si pelaku ini membeli obat tersebut secara online, kemudian dijual kembali secara online juga, dan ada juga secara langsung gitu kepada pembeli. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu diantaranya faktor individu, yang mana tingkah laku sosialnya itu seperti kepribadian yang melanggar, sifat memberontak, dan adanya sifat tidak sabar. Lalu adanya kecemasan dan depresi pada diri individu. Banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya, dan di sini timbul depresi dan dapat berakibat kepada penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan yang kurang tentang bahayanya narkoba. Lalu kurangnya keterampilan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya itu sangat berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Anak yang kurang terampil berkomunikasi dapat menolak atau menghindar jika ada yang menawarkan untuk mencoba sesuatu, diantaranya narkoba, sehingga dapat mengakibatkan penyalahgunaan narkoba terhadap orang tersebut. Yang kedua, faktor sosial budaya. Dari kondisi keluarga, hubungan orang tua yang retak, komunikasi yang kurang efektif antara orang tua dan anaknya, dan kurangnya rasa hormat. Dari pengaruh teman, kelompok sebaya, keinginan mencoba biasanya itu datang dari pengaruh teman, di samping rasa takut seseorang untuk tidak menerima atau tidak diterima dalam kelompoknya, yang akan menyebabkan anak itu mencari kompensasi penyalahgunaan narkoba. Dari kondisi sekolah yang kurang disiplin, kurang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dirinya secara kreatif dan positif, dan kurangnya rasa perhatian seorang guru terhadap murid yang nakal. Teori menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan menurun kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Smith, Klein, dan Prince Clinical Step tentang narkotika, narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, dikarenakan zat-zat tersebut itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral dan termasuk jenis candu dan candu sintesis. Data atau fakta penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sangat memprihatinkan, karena negara kita tuh termasuk salah satu negara yang darurat dilihat dari tingginya tingkat prevalensi narkoba setiap tahunnya. Berdasarkan penelitian narkotika nasional atau BNN di 2017, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu hampir mencapai lebih dari 3 juta pada kelompok usia 10 sampai 59 tahun. Analisis data. Dari data di atas bahwasannya negara Indonesia itu negara yang darurat narkoba, ya.
Karena kan katanya pada tahun 2017 Indonesia itu mencapai lebih dari 3 juta. Bahkan bisa narkoba itu setiap tahunnya itu meningkat, dan sampai ada yang meninggal akibat mengkonsumsi. Bahkan tidak hanya laki-laki, perempuan juga ikut mengkonsumsi. Bahkan oknum perempuan itu memiliki andil dalam peredaran dengan menjadi kurir karena lebih sulit untuk diketahuinya. Dan laki-laki itu lebih banyaknya itu mengkonsumsi. Opini saya di sini, saya itu akan mengungkapkan opini pendapat saya mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Itu saya juga kan sebagai remaja gitu ya, untuk menghindarinya jangan coba-coba kepo lah atau penasaran terhadap narkoba. Harus tahu juga dampak buruk pemakaian narkoba tersebut untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, solusinya itu ya, saya kan sebagai mahasiswa gitu ya, saya sendiri kan sebagai mahasiswa gitu, yang merupakan generasi yang akan memimpin negara, dan jangan mau gitu untuk mencoba dan dipengaruhi oleh bandar narkoba atau itu ditawarkan oleh teman kita gitu. Harusnya kita itu ikut berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba, harus mempunyai keterampilan sendiri agar kita itu bisa menyibukkan diri dan jauh dari penyalahgunaan narkoba. Tetapi selain dari diri sendiri juga, peran keluarga dan agama juga sangat penting gitu. Di sini juga peran keluarga, orang tua itu membimbing anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan pemahaman agama yang kuat, dan dihindari pergaulan, tempat tongkrongan atau ajakan yang tidak sehat gitu. Dan sebelumnya kita itu kalau berteman, kenali dulu gitu siapa teman kita tuh. Pada pembahasan kali ini saya akhiri. Terima kasih atas atensinya kepada ibu dosen dan teman-teman. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.